Nah, kemudian dari sini saya membuat satu pemikiran, ini kajian teorinya ndak usah, nanti adik-adik SMK kalau mau kuliah sama saya silahkan saja. Jadi teknologi yang saya kemukakan bukan hanya hasil riset seorang profesor. Sebetulnya profesor yang paling mumpuni itu petani ya Pak. Bapak bertani di lahan udah berapa puluh tahun? Seumur hidup, umur Bapak berapa? 50 tahun, 40 tahun. Jadi 40 tahun di lahan ya Pak, sekolah. Kalau SMK kan cuma 3 tahun ya. Saya sekolah S3 juga cuma 3 tahun. Nggak ada artinya apa-apa sama petani. Kalau petani itu lihat tanahnya berubah sudah tahu dia dikasih pupuknya pakai apa itu ya gitu. Lihat tanah begini, oh cara pupuknya nggak begini. Lihat tanaman pucuknya ada sekian, oh ini nanti bakal gagal, bakal panen ini bagus gitu. Itu petani. Cuma kadang-kadang bapak-bapak petani itu suka nggak percaya diri ya Pak. Bener enggak ini kata PPL begini katanya gitu. Berubah lagi pikiran itu ya. Terus kata PPL harusnya begini, dikasihnya ini katanya gitu. Bingung lagi gitu kan. Sebetulnya petani itu dari pengalaman hidup di lahan pertanian sudah bisa mengambil satu kesimpulan Pak. Kalau bikin buku sudah dapat buku 300 halaman, dapat ISBN, dapat royalti itu kalau petani. Cuman nggak dibikin buku sama bapak petani itu ya, cuman ada di sini, kemudian kadang lupa, kadang ingat ya. Kalau ini lihat lahannya orang lain, aduh orang lain itu tanamannya subur amat gitu, padinya hijau, padahal baru kemarin dikasih pupuk Koreanya Pak. Baru ditebar pupuk, tebar pupuknya berapa? Harusnya 4 kintal, dikasih 8 kintal. Pengen lihat katanya orang lain sudah pada kuning-kuning, saya mah harus hijau gitu. Sudah dia takut itu ya, petani sebelah tetangganya ya Pak. Aduh itu hijau kenapa bisa begitu, kenapa ya? Kok punya saya kuning ya? Tanya langsung, oh dikasih 4, ditambahin 4 kintal. Biasa kasih 4 kintal, tambahin 4 kintal. Saya juga punya uang beli 8 kintal, kasih aja 8 kintal, jeber. Padahal sebetulnya yang Bapak gunakan itu hanya 2 kintal saja dari 8. Itu pola petani kita ya Pak ya. Kadang-kadang lihat temennya begitu kita jadi bingung, grogi ya. Padahal harusnya tidak seperti itu. Nah dari pengalaman-pengalaman itu saya tidak, yang penelitian itu bukan Bu Indah. Ya saya hanya menghasilkan satu teknologi, saya tidak percaya dengan lab. Walaupun saya menghasilkan penelitian dari lab. Karena di lab itu semua bisa direkayasa. Saya bisa merekayasa, saya bisa memodifikasi secara statistik bahwa hasil riset saya itu yang terbaik. Tapi kalau sudah dilempar ke lapangan, dikasihkan ke petani, petani tidak mungkin bilang itu barang itu jelek dibilang bagus, atau barang bagus itu dibilang jelek enggak. Kalau petani itu orang paling jujur sedunia, itu saya percaya itu Pak. Dia masih ada kode etiknya itu ya. Kalau jelek ya beneran dibilang jelek. Apalagi kalau petani-petani tambak tuh Pak ya, peternak-peternak besar. Lihat produk, sama Bu Indah, produk kayak begitu mah ada 200 katanya, 200 macam katanya. Apa keunggulannya Bu Indah? Bapak pakai aja dulu. Nanti diuji coba, dilihat hasilnya. Jadi selain hasil riset memang yang sudah teruji, saya itu implementasinya kalau sapi potong, ada uji coba di Jawa Timur dengan 1000 sapi potong, 200 sapi potong, 50 sapi potong, 30 sapi perah sudah kita coba semua. Di pertanian dari mulai cabai sampai dengan jagung, tebu. Kehutanan ada apa itu namanya? Jabon, sengon ya. Itu sudah kita coba semua. Insya Allah ketika saya datang di Tasik ini sama Kuningan paling enak sudah. Karena sudah diuji coba di Jawa Timur di mana-mana, tinggal kita implementasikan di Kuningan. Insya Allah Kuningan tinggal mendapatkan hasilnya. Ini salah satu jenis mikrobanya. Ini adik-adik SMK ya. Beda dengan yang lain. Kalau diambil produk 200 biji produk yang ada di pasaran sekarang, silahkan ditumbuhkan di media agar koloninya bentuknya seperti apa mesti berbeda dengan ini. Karena saya tidak sama dengan yang mereka punya. Jadi kalau Bu Indah ditanya jenis bakterinya apa? Bakteri apa? Bikin nama pakai Bu Indah sendiri katanya kemarin itu. Biar Bu Indah katanya dikenang sepanjang masa, nggak boleh itu katanya riya kayak gitu ya. Ini contoh jerami yang sudah difermentasi dengan mikrobanya ya, yang itu struktur aslinya. Kalau belajar biologi kita iris penampang melintangnya nih adik-adik SMK ya, padat sekali ya. Yang ini lignin, yang ini hemiselulosa, baru ini selulosa.
Yang dimanfaatkan oleh ternak ruminansia hanya ini dengan ini. Yang ini enggak. Kalau ini masih berada di yang baru dari sawah itu, mungkin perlu, kalau orang Jawa bilang perlu SP Pak, sego pecel. Jadi habis makan baru semangat cetek gitu. Kalau di sini ya nasi uduk kali kalau di Jakarta ya. Setelah dia difermentasi ya, maka dia akan, ini kelihatan yang sudah masuk di rumen itu selulosanya sudah bisa dimanfaatkan. Ini tinggal sisa ligninnya aja sedikit, karena dia sudah, ikatannya itu sudah renggang ya, jadi bisa keluar dia. Itu contoh pada jerami padi difermentasi. Bakteri ini makanannya jerami Pak, terus terang. Jadi kalau dia disemprotkan ke jerami, istilahnya geragas itu, karena itu makanan dasarnya dia. Saya nggak pernah kasih dia makan yang aneh-aneh bakterinya. Sehingga kalau nanti Bapak lihat ada produk itu sudah saya bawa, ada 3 paket saya bawa untuk kemarin tuh Kuningan, Tasikmalaya dan Bogor rencananya. Tetapi di bandara itu memang belum takdirnya produk itu berada di sini gitu ya. Biasanya saya bawa di Juanda itu lewat-lewat aja semua, masukkan koper. Itu kemarin kok nggak masuk koper tuh, kemudian dibongkar koper saya terus disuruh diturunkan. Walaupun petugasnya minta maaf sama saya gitu ya. Maksud saya kalau minta maaf harusnya dimasukin lagi ke koper ya Pak. Bulan puasa. Tapi nggak dikasih sama mereka. Ini kelebihannya dari mikroba yang saya gunakan ya. Jadi dia pada waktu 4 hari dia sudah menunjukkan aktivitas enzim yang sangat baik. Sehingga kalau dia difermentasi di jerami padi cukup 4 hari saja difermentasi, sudah bisa digunakan untuk makanan ternak. Terus gimana Bu kalau disimpan lama, apakah dia hancur bisa jadi bubuk untuk pupuk? Dia bisa disimpan dalam waktu 6 bulan dengan kondisi yang utuh. Jadi nanti kalau lihat penampangnya itu, kalau lihat tampangnya jerami habis fermentasi itu tidak meyakinkan. Apa benar ini sudah difermentasi? Karena bentuknya masih tetap utuh. Tapi kalau diputus dia akan rapuh. Itu seperti itu. Bahkan kalau anak-anak dulu penelitian sama saya, kerupuk jerami dia bilangnya. Karena ketika dia habis difermentasi beberapa minggu itu kalau diginikan, itu ya seperti remah, seperti itu. Tapi tidak hancur ya. Nanti dia hancur setelah 6 bulan. Nah itu bisa digunakan untuk pupuk ya. One big family.